Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Regina Sarani Kuswoyo dengan NIM 05051182328003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas asinkronus saya mengenai ekosistem laut dalam. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah sebuah interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan sekitar. Salah satu jenis ekosistem terbesar adalah ekosistem laut. Ekosistem laut disebut sebagai ekosistem terbesar yang ada di bumi. Yang kedua, ada ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama, terdapat perbedaan suhu di antara permukaan laut dengan bagian kedalaman air laut. Yang kedua, mempunyai tingkat kandungan air, garam laut atau salinitas yang tinggi. Yang ketiga, iklim dan cuaca tidak berpengaruh. Dan yang terakhir, NaCl mendominasi hingga 75%. Selanjutnya ada perbedaan berdasarkan kedalaman. Yang pertama, daerah litoral atau pasang surut. Daerah ini berbatasan langsung dengan daratan dan intensitas pada salinitas atau kadar garam, radiasi matahari, dan variasi temperatur. Contoh ekosistem yang ada pada daerah litoral adalah bintang laut, teripang, cacing laut, udang, dan kepiting. Yang kedua ada daerah neritik. Daerah ini identik dengan wilayah laut dangkal karena cahaya masuk sampai dengan kedalaman 200 meter. Untuk wilayah terdapat biota seperti plankton, neston, nekton, dan bentos. Yang ketiga ada daerah batial atau remang-remang. Kedalaman wilayah ini mencapai 200 hingga 2000 meter dan tidak ada produsen. Nekton sebagai biota yang dapat dijumpai pada wilayah laut ini. Dan yang terakhir ada daerah abisal. Untuk wilayah kedalaman wilayah ini sudah mencapai 2000 meter dan sudah dipastikan gelap gulita serta tidak ada produsen. Pada zona ini dihuni oleh predator, detrivor, dan pengurai. Selanjutnya ada jenis ekosistem laut. Yang pertama, ekosistem estuari. Ekosistem ini berada pada zonasi percampuran antara sungai dan laut. Cahaya matahari juga masuk ke dalamnya. Untuk ekosistem estuari terdapat hutan mangrove dan padang lamun. Yang kedua ada ekosistem laut dalam. Pada ekosistem intensitas cahaya matahari sudah tidak ada lagi masuk ke dalam laut. Organisme-organisme hidup pada ekosistem ini adalah ikan-ikan yang memancarkan cahaya sendiri, pengurai, dan predator. Yang ketiga ada ekosistem pantai batu. Ekosistem ini memiliki banyak bongkahan batu kecil maupun besar, dan ini berada di kedalaman sekitar 200 meter serta cahaya matahari dapat masuk ke dalam. Dalam ekosistem ini terdapat berbagai organisme seperti siput, kerang, kepiting, dan ganggang coklat. Yang keempat ada ekosistem pantai pasir. Ekosistem yang satu ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Ekosistem ini selalu terpapar oleh sinar yang kuat terutama pada siang hari dan kerap terkena deburan ombak. Dan yang terakhir ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem yang berada pada laut yang dangkal dan jernih sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Organisme yang hidup dalam ekosistem ini adalah bintang laut, ganggang, hewan spons, moluska, berbagai jenis ikan, dan terumbu karang. Berikutnya ada zona ekosistem laut berdasarkan cahaya matahari. Yang pertama ada zona fotik, memiliki kedalaman 200 meter dan cahaya matahari masuk begitu mudah. Yang kedua ada zona twilight dengan kedalaman 200 hingga 2000 meter sehingga matahari yang masuk hanya sedikit. Dan yang terakhir ada zona afotik dengan kedalaman yang lebih dari 2000 meter sehingga matahari tidak dapat masuk. Selanjutnya zona ekosistem laut berdasarkan permukaan secara vertikal. Yang pertama, epipelagik berada di antara permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Yang kedua, mesopelagik dengan kedalaman 200 hingga 1000 meter. Yang ketiga ada batiapelagik dengan kedalaman 200 hingga 2500 meter. Yang keempat ada abyssal pelagik dengan kedalaman 4000 meter. Dan yang terakhir ada hadal pelagik dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Yang terakhir ada manfaat ekosistem laut. Yang pertama sebagai sumber makanan untuk manusia, hewani, dan nabati. Yang kedua pengontrol iklim di dunia. Yang ketiga sebagai pembangkit listrik tenaga angin, ombak, dan pasang surut.
Yang keempat, sumber air minum. Yang kelima, jalur transportasi. Yang keenam, mata pencarian penduduk lokal. Yang terakhir, sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Itulah presentasi saya mengenai ekosistem laut dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.